Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feli Safriani, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tugas modul 1.1. Untuk menjelaskan koneksi antar materi kali ini, saya berpedoman pada 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yaitu yang pertama adalah pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Guru adalah sentra dari pembelajaran, di mana perannya sangat dominan, guru mentransfer ilmu dan murid hanya menerima. Sehingga kelas yang dikategorikan sebagai kelas yang sempurna itu adalah kelas yang diam, tidak ada interaksi, hanya guru yang berbicara, kemudian murid hanya mendengar. Lalu yang kedua, kemampuan semua murid itu sama. Saya berkebiasaan memukul rata semua kemampuan murid. Lalu dengan metode yang sama, mereka harus mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Jadi tanpa mempertimbangkan karakteristik mereka, gaya belajar mereka, lalu saya menerapkan metode yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi semua murid. Ketiga, murid dengan nilai rendah adalah murid yang pemalas. Setiap kali melakukan tes dan memeriksa hasilnya, saya selalu mengkategorikan murid dengan nilai rendah sebagai murid yang pemalas, lalu murid dengan nilai tinggi itu adalah murid yang cerdas. Padahal, saya tidak mempertimbangkan minat dan kemampuan masing-masing. Keempat, kognitif di atas segalanya. Saya lebih berfokus pada kemampuan kognitif anak, kejar materi sampai tuntas, dan mengenyampingkan psikomotor dan afektif. Kelima, pembentukan sikap dan karakter cukup dengan penegakan aturan. Jadi, sikap dan karakter murid dibentuk dengan penegakan aturan yang ada. Tata tertib dijalankan, kemudian diberlakukan sistem poin bagi mereka yang melanggar. Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran itu seharusnya berpusat pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator, muridlah yang harus menemukan konsepnya. Kedua, murid punya karakteristik masing-masing. Setiap murid itu unik, punya karakter masing-masing, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga, membuat murid aman dan nyaman selama pembelajaran tanpa perbedaan. Tidak menjudge murid ke dalam kategori tertentu yang bisa menyakiti perasaan mereka dan membuat mereka tertekan dan tidak nyaman di dalam kelas. Keempat, keteladanan untuk membentuk karakter. Karakter dibentuk dengan keteladanan. Guru harus memberikan contoh. Apa yang saya dapat segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam mata pelajaran IPA yang saya ampuh, saya akan menggunakan mode pembelajaran seperti discovery learning, di mana murid yang menemukan konsepnya lewat penemuan atau dengan percobaan. Dan guru hanya di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berfungsi sebagai penuntun, yaitu hanya menuntun. Kemudian menghilangkan konsep hafalan, apalagi saat berkaitan dengan rumus-rumus fisika, tanpa mengerti konsepnya. Kedua, mengenal karakteristik masing-masing peserta didik lebih dalam. Setelah itu akan saya kembangkan mereka sesuai dengan karakteristik masing-masing, sesuai dengan konsep pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak. Bahwa pendidikan ditekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Murid yang sulit dalam mata pelajaran IPA bisa jadi punya bakat di bidang olahraga, tari, atau musik, sehingga saya tidak perlu memaksa mereka mendapatkan nilai sempurna pada mata pelajaran IPA.
Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid selama pembelajaran, menghilangkan tekanan yang akan membuat murid merasa terbebani saat pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya sekedar mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga diseimbangkan dengan mengasah psikomotor dan membentuk sikap. Pembentukan sikap dan karakter dibentuk dengan memberikan keteladanan sesuai dengan salah satu trilogi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Dalam pendidikan berarti guru harus memberikan suri tauladan. Saat kita ingin menerapkan disiplin datang tepat waktu, maka harus dimulai dari guru terlebih dahulu. Guru harus memberikan contoh. Demikianlah Bapak Ibu penjabaran tentang koneksi antar materi. Yang dapat saya simpulkan itu adalah banyak sekali hal-hal yang perlu pembuktian atau penerapan berupa aksi nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu saya terapkan di kelas untuk merubah pandangan saya yang salah sebelum mempelajari modul ini. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.